Tanah Jawa. Paku Tanah Jawa. Di sini aku berperan sebagai sinden. Aku namanya Handini. Handini itu dia sebenarnya Handini itu udah tua gitu. Jadi dia sebenarnya dia melakukan pesugihan buat diri dia sendiri yang apa namanya? Karena dia pengen supaya sanggarnya juga makin besar gitu kan. Jadi dia bikin perjanjian dengan iblis. Mungkin kenapa sih alasannya menerima tawaran untuk main di film ini? Karena satu ini adalah urban legend dan banyak banget tantangannya gitu. Karena gini jujur aku suka dapat peran yang banyak tantangannya. Kayak di sini harus naikin berat badan, harus belajar nari, harus belajar nyinden sampai kita sempat beneran recording juga gitu. Terus harus berinteraksi dengan ular yang dimana aku tuh sendiri tuh sebenarnya tuh jijik banget, geli gitu. Cuma sampai akhirnya pas di lokasi ularnya kalau tiap habis syuting nggak boleh pulang sama aku gitu. Chemistry biar dapet. Nempel. Enggak, karena aku udah kayak yang udah seneng gitu. Makanya kalau misalnya di Instagram aku ada aku lagi giniin gitu karena udah kayak bener-bener apa ya, udah bonding. Udah feel tuh dapet gitu chemistry-nya sama si namanya Vera ularnya gitu kan. Sama Vera tuh chemistry-nya kita udah dapet banget gitu. Jadi sekarang udah nggak jijik lagi. Udah nggak takut. Enggak. Malah sempet abis syuting itu kayak kepikiran lucu juga ya piara ular gitu. Cuma Kalau naik berat badan itu kalau berat badan kalau yang sama apa Vero. Vero itu pas ini kok gimana? Kenapa? Rasanya gimana terus apa yang ngilangin jijik gitu loh, apa yang dipikirin gitu? Nggak ada. Jadi udah kayak apa ya, karena mau pas lagi nggak take gitu aku main sama dia, aku jangan pulang dulu, gendong, yuk kita jalan-jalan, Vero nggak boleh pulang gitu, ntar aja pulangnya, kalau nggak ntar aku nyariin dia. Soalnya kayak pas buat photoshoot poster juga dia diem gitu karena kan udah tahu how to handle si ular ini tuh gimana gitu kan, gitu belajar juga nanya-nanya sama yang punya gitu. Jadi akhirnya ya udah kita udah bestie banget ya. Vero ke Jakarta dong please. Kalau untuk naik berat badan dari berapa ke berapa? Waktu itu aku dari 46 apa 47 aku lupa gitu. Mas Bambang minta aku naikin ke 50-an. Jadi aku kayak naik 7 atau 8 kilo gitu kan. Itu pun masih pakai kempolan dan segala macam gitu. Terus rambutnya harus dicat hitam. Terus itu sih. Suka-duka dia langsung ada kejadian Jessica saat syuting. Kalau kejadian tuh banyak banget gitu ya. Kayak yang tadi aku sempat bilang gitu. Itu karena kita pas begitu kita landing kita langsung ketemu sama sinden asli sana. Terus besokannya kita cuma dapat latihan nari itu cuma dalam 1 hari, photoshoot dan recording buat nyinden tadi itu. Setelah itu aku ngerasa kayak kok sakit banget ya sini gitu kan, sakit banget ya sini. Aku pikir pertamanya karena nggak stretching kali abis nari gitu kan, awalnya aku mikirnya gitu. Terus udah dipijit kok nggak hilang, aku udah kayak ini kayaknya ada sesuatu gitu. Nah untungnya pas salah satu adegan yang nari tadi itu, salah satu adegan yang nari itu yang pakai kebaya merah itu diambil hari ke-3 atau ke-4 gitu, aku lupa hari ke-3 atau ke-4. Setelah aku lepas semua atribut itu, semua yang sakit tadi aku nggak bisa nengok itu hilang. Jadi aku cuma kayak oke, tapi thank you loh udah ngebantu gitu. Kalau misalkan ngeliat gitu tadi itu dari sorot mata, dari kelihatan mata aku tuh beda gitu. Aku aja sampai pas ngeliat fotonya sampai kayak bingung sendiri gitu, kayak ya mungkin dibantu kali ya gitu ya, namanya kita syuting ya pesugihan mistis, dari kita benar-benar syuting di ada aku lagi kayak baca komen gila itu emang tempat pesugihan beneran gitu. Emang ada satu tempat yang sebenarnya goanya itu udah ditutup gitu karena memang itu adalah tempat pesugihan, dan kita syuting yang di pohon yang umurnya udah 700 tahun gitu di Sendang itu.
ceritanya ada yang religi sama kehidupan kakak sendiri kan dari misal kenapa pernah nari-nari dulu zaman dulu sebelumnya atau pas ini aja atau mungkin cerita yang lain. Kalau misalkan nari di film itu pernah satu kali, cuma mungkin tuh hal yang berbeda ya gitu. Tapi kalau buat kayak nari sinden itu kan lebih kayak ke tradisional ya gitu kan. Jadi ya itu benar-benar sesuatu yang baru banget gitu loh. Jadi kayak antara excited tapi kayak gitu. Gimana ini bisa nggak ya gitu kan. Cuma kayak ya oke, gue harus bisa. Kan beberapa ada adegan tempatnya juga nih, ada adegan itu juga sama Red Jalu itu kan. Gimana, ada komunikasi nggak sih sama orang spesial nih buat adegan tadi kak? Izinin nggak nih? Sebenarnya lebih ini sih, ya saling percaya aja gitu. Itu aja sih. Namanya kerja kan kita harus profesional ya gitu. Apalagi kan aku juga bukan anak baru di dunia entertain gitu. Aku dari umur 15 tahun juga aku udah bergerak di bidang ini ya harus dimengerti aja gitu ya. Aku semuanya itu ya profesional gitu. Kakaknya ada kabar bahagia lagi nih katanya, juga sebut lagi Kang Mas Ayu mau nikah dengan kekasih barunya, nggak seperti apa sih kabar Itu gosip bahagia? dari mana sih? Ada kabar bahagia kayak gitu. Ya doain aja, kita nggak ada yang pernah tahu ya namanya jodoh. Emang tahun ini nggak sih kak? Ya doain aja ya. Mungkin katanya sempat menyesal untuk dulu sempat ada perceraian gitu karena kan anak sebagian jadi korban mungkin seperti apa? Aku boleh lanjut ini nggak make up Tapi soalnya? emang apa sih membuat Kak Mas itu akhirnya sama saya masih waktu juga jadi momel hebat banget. Kenapa? Jadi momen masih momen hebat banget buat anak-anak, berhasil buat jadi anak juga, sukses juga. Apa sih kak tipsnya? Tipsnya dari aku ya, mesti kayak apa ya, tipsnya sih sebenarnya nggak ada, cuma harus bisa tetap ngeluangin waktu buat anak aja sih, itu sih itu supaya nggak melewatkan kayak apa ya, nggak melewatkan perkembangannya Samara yang gitu. Anaknya jadi lebih introvert gitu benar nggak sih sekarang? Iya, tapi untungnya karena sekarang dia juga udah mulai besar, jadi dia udah mulai suka cerita, jadi lebih mungkin ke aku ya lebih bisa kayak terbuka apa dan segala macam. Tapi sering ini kan kita ketemu sama bapak sama ibu sama bapak Kalau sama kakak komunikasi bareng gitu Oh, main bareng gitu. Apa? komunikasi sama kamu masih lancar nggak sih buat? Oh lancar banget gitu, kita baik-baik banget komunikasi. Sering minta ketemuan bareng gitu mungkin sama anak gitu. Kita memang selalu kok gitu, kayak misalkan ulang tahun Samara atau misalkan lebaran gitu atau buka puasa gitu, kita pasti tetap pergi bertiga. Rasa penyesalan itu datang pas kapan sih Kak? Apa? Pas rasa penyesalan itu datang gitu mungkin pas kapan? Udah ya, aku udah ditungguin, aku harus ini. Kak boleh minta doang nggak buat Rafa yang di Palestina, buat korban-korban anak-anak di Rafa yang di Palestina. Sekarang udah kena apa dijajah lagi sama Zionis. Nggak pasti nggak tahu mereka semua kena korban. Oke sih. Makasih Kak Mas Ayu ya. Makasih Kak.